Salam sejahtera umat Tuhan, GKI Kalideres yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kembali boleh menyapa Bapak Ibu dalam sapaan gembala pada pekan ini. Dan senang boleh mendengar Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat dan tetap kuat dalam Tuhan. Umat Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Kita bersama-sama bersehati dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, baik yang telah kami alami di masa yang lalu maupun juga yang telah Tuhan sediakan untuk kami di masa kini dan nanti. Semuanya menegaskan bahwa Engkau adalah Allah yang maha baik dan terus akan bertindak baik kepada kami, anak-anak-Mu ini. Tuhan, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah kami terus Tuhan teguhkan untuk meyakini bahwa Engkau selalu akan mengkaryakan segala rencana yang terbaik untuk kami. Kami mohonkan doa kami padamu dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian untuk kita. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara umat Tuhan, penulis Kanada bernama Alice Munro pernah mengatakan bahwa ingatan atau mengingat adalah cara kita untuk menceritakan kembali kisah hidup kita kepada diri kita sendiri. Pernahkah saudara merasa hidup ini terasa begitu suram atau terasa begitu menyedihkan? Lalu bagaimana saudara dapat keluar dari situasi tersebut? Mengingat siapa yang mendukung kita, siapa yang menolong kita, siapa yang memberi kita kekuatan untuk dapat keluar dari situasi tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk kita boleh kembali dihiburkan dan dikuatkan dalam menghadapi situasi di masa kini dan nanti. Atau mungkin saudara kita sedang merasa bahwa hidup ini sedang banyak tragedi yang tidak menyenangkan. Kalau ini yang terjadi saudara, kita perlu belajar dari apa yang diteladankan oleh Raja Daud dalam kisah yang terjadi pada Mazmur 13 ini. Nah, rupanya Daud juga pernah merasa hidupnya begitu berat dan penuh dengan tekanan. Ini muncul karena apa? Karena ada musuh-musuh yang sedang mengintai hidupnya, yang sedang mencari-cari kesalahan, yang sedang berupaya untuk menjatuhkan kehidupan Daud. Dan ini merupakan situasi yang tidak mudah untuk dihadapi dengan kekuatan dirinya sendiri. Nah, apa yang dialami oleh Daud ini, hidup dalam tekanan, hidup dalam kepahitan ini, sangat mungkin juga dialami oleh banyak orang di masa sekarang ini. Mungkin ketika orang sedang mengalami situasi kehilangan orang yang sangat dikasihi. Berpisah dengan orang yang sangat dikasih merupakan hal yang tidak mudah untuk dihadapi atau dialami. Atau mungkin juga dikala kita bertemu dengan dokter yang berkata tentang hal yang mengejutkan, tentang kanker, tentang terminal atau tentang stadium akhir. Ini merupakan hal yang juga tidak mudah untuk dialami dikala kita menghadapi situasi yang seperti ini. Atau mungkin juga dikala kita sedang berjuang dengan begitu keras membangun usaha, namun dalam sekejap habis atau sirna oleh karena dilahap api. Atau mungkin juga kalau orang sedang menantikan hadirnya seorang bayi dalam keluarga, namun yang lahir justru adalah bayi yang tanpa kehidupan. Nah, saudara, dengarkan apa yang diungkapkan oleh Daud dalam Mazmur pasal yang ke-13 ayat 3. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya,
supaya jangan aku tertidur dan mati. Kalau kita membahasakan ulang ungkapan ini, kira-kira dapat diartikan dengan kalimat sehari-hari dengan kata-kata yang seperti ini. Jikalau engkau tidak menjawab aku, ya Tuhan, aku mungkin akan mati karena perasaan putus asa ini. Jikalau engkau tidak memberikan kekuatan dan keberanian kepadaku, ya Tuhan, aku mungkin akan tenggelam dalam perasaan yang pahit seperti ini. Rupanya Daud sangat bergantung penuh kepada Tuhan, dan ini merupakan sikap iman yang benar, sikap iman yang teguh, bergantung penuh kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan tetaplah Allah yang maha kuasa dan maha baik, tetap mampu mengendalikan situasi atau seluruh situasi yang terjadi dalam kehidupan Daud. Nah, saudara, dengan apa yang diyakini oleh Daud ini, bagaimana ia bergantung penuh kepada Tuhan, kita kemudian melihat ada pergeseran yang juga sangat luar biasa dialami oleh Daud. Perasaan yang tertekan, perasaan yang berat, yang pahit itu, kemudian ada pergeseran yang sangat baik. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Hati bersorak-sorak karena penyelamatanku, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara, hati yang tertekan, hati yang pahit, hati yang putus asa itu kemudian bergeser dengan ada perasaan yang bersorak-sorak, perasaan yang bahkan mau menyanyi untuk Tuhan. Oleh karena apa? Daud ingat tentang karya penyelamatan yang telah Tuhan lakukan di masa yang lampau. Oleh karena Tuhan telah berbuat baik kepada Daud di hari-hari yang telah berlalu. Saudara umat Tuhan, Daud berubah karena ia mengingat kembali apa yang telah Tuhan lakukan kepada dirinya. Kebaikan Tuhan di masa lalu menjadi sebuah kenangan yang sangat baik yang kembali boleh memberikan pengharapan yang baru. Semangat gairah hidup yang baru untuk terus berjuang, tidak menyerah dengan situasi yang terjadi di masa kini. Dia percaya Tuhan itu baik, dulu, sekarang, dan nanti. Dan dia mau percaya lagi dan lagi. Mengingat kesetiaan Tuhan di masa lalu merupakan cara kita dan cara Daud untuk keluar dari perasaan yang terpuruk kepada perasaan yang berpengharapan baru akan masa depan dalam Tuhan. Ini yang perlu sama-sama kita latih, saudara, yakni seni untuk mengingat hal-hal yang baik yang telah Tuhan karyakan di masa yang lalu. Orang Israel punya cara yang sangat baik dalam rangka mengingat kembali pekerjaan Tuhan, yakni dengan cara membangun monumen di berbagai tempat dari berbagai peristiwa yang terjadi agar mereka kembali ingat apa yang telah Tuhan karyakan bagi mereka. Campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan terjadi dalam hidup mereka di masa lalu, juga terjadi masa kini dan di masa yang akan datang. Saudara, mari coba kembali boleh menengok ke belakang, buka kembali Facebook kita, Instagram kita, Twitter kita, bahkan mungkin foto-foto lama di masa lalu tentang apa yang baik, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita di masa yang lalu. Saya yakin bahwa mengingat apa yang telah Tuhan karyakan di masa lalu, cara Tuhan memperlakukan kita di masa lalu dengan cara yang sangat baik, berfungsi sebagai sebuah tangga yang menolong kita untuk keluar dari perasaan yang putus asa kepada perasaan yang baru, bersorak-sorak untuk Tuhan, menyanyi untuk Tuhan oleh karena Ia telah berbuat baik kepada kita. Tuhan baik di masa lalu, masa kini, dan di masa yang akan datang. Tuhan baik kepada saya, pun juga kepada saudara-saudara semua umat Tuhan di Jemaat GKI Kalideres yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan menolong kita, memberkati kita senantiasa, hari ini sampai selama-lamanya. Amin.